online. Ya, jadi bobot feature itu bukan semata isi tulisan gitu loh, tapi juga ya harus memperhatikan psikologi dan kedekatan dengan audiens. Ya, jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama soal kebenaran, yang 4 ya. Kemudian yang kedua mengarah ke hati karena human interest, ya, mengandung human interest. Kemudian sekarang psikologi dan terakhir kedekatan dengan audiens. Kita bahas dulu psikologi, ya. Psikologi itu maksudnya adalah kejiwaan. Apa sih? Kenapa sih kok creature itu harus memperhatikan kejiwaan gitu? Nah, kaitannya ya dengan rasa tadi, dengan human interest tadi gitu. Nah, kenapa? Mampu nggak tulisan kita itu ya menggugah rasa? Kalau sudah menggugah rasa, biasanya itu akan mampu menggugah jiwa. Iya Pak, iya. Halo. Iya Pak, Iya, iya. Pak. Iya, benar. Ya. Jadi artinya si penulis feature harus memperhatikan kejiwaan dari pembacanya. Kira-kira kalau saya nulis ini atau nulis begini dengan rasa ini, ya, pembaca akan tergugah nggak? Pembaca akan senang nggak? Pembaca akan terhibur nggak? Gitu, ya. Itu harus menjadi hal yang diperhatikan para penulis feature, ya. Kemudian kita masuk yang ke berikutnya, kedekatan dengan audiens. Penulis feature yang baik, dia akan selalu berusaha melibatkan pembaca dalam tulisannya. Caranya gimana? Dia akan membuat seolah-olah pembaca itu hadir atau terlibat dalam tulisan yang dia buat. Ya, pembaca itu ada di tengah-tengah kejadian yang seolah-olah gitu ya, di tengah-tengah kejadian yang dia tulis atau pendapat yang dia tulis atau apapun yang dia tulis. Pembaca itu bisa hadir di dalam tulisan. Jadi ya, semakin bisa menghadirkan pembaca di dalam tulisan, maka feature yang kamu tulis itu akan semakin dekat dengan pembaca. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, caranya gimana? Misalnya saya mau nulis tentang Bali, ya. Saya akan mulai dengan kalimat pernah ke Bali. Kemudian saya jelaskan Bali bla 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 bla. Kira-kira dengan kalimat pernah ke Bali, pembaca akan terlibat nggak? Halo. Iya, Pak. Oke. Oke. Jadi tidak sulit kan melibatkan pembaca, menghadirkan pembaca di dalam tulisan kita, ya. Atau misalnya kamu menulis tentang jerawat, ya, menulis tentang jerawat misalnya, ya. Apa? Misalnya kalimatnya punya musuh jerawat, misalnya. Atau jerawat apakah menjadi musuh kamu? Nah, bagi yang jerawat, bagi yang punya jerawat itu akan menganggap, oh iya. Nah, pasti dia akan menyimak, dia akan hadir dalam tulisan itu. Kenapa? Karena seolah-olah dia merasa bahwa yang ditulis itu adalah tentang dia. Karena dia juga punya jerawat, gitu loh. Paham? Tapi buat yang belum punya jerawat, dia juga akan menyimak dengan serius. Kenapa? Dia takut punya jerawat, gitu. Iya apa iya? Iya, Pak. Ya. Jadi ternyata ya
untuk menghadirkan pembaca itu kalimatnya gampang banget gitu ya. Libatkan pembaca dalam tulisan feature kamu. Kalimatnya gampang kok, nggak susah. Gitu. Oke, ya. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke diagramnya. Diagram dinamika pendekatan, kita lihat ya. Sekarang di lingkaran kanan itu, lingkaran kiri itu adalah kreatif non fiksi atau feature. Kemudian di kanannya ada journalism ya. Kita lihat poin-poinnya. Di feature, poin pertama adalah focus on quality. Artinya fokus pada kualitas. Ya. Kualitas apa? Tulisan pastinya, kan gitu ya. Fokus pada kualitas, pada mutu, pada bobot dari tulisan itu sendiri. Sementara kalau berita, fokus on quantity. Ya, tadi saya udah bilang bahwa cutting kamu yang kerja di Detik itu pernah bilang, Pak, saya satu hari ditugaskan minimal 24 tulisan yang bisa masuk. Itu fokus on quantity. Berita soalnya. Sementara membuat feature, kalau kamu ditugaskan membuat 24 feature dalam sehari, kalau saya mendingan keluar gitu ya. Kenapa? Nggak sanggup. Karena dia fokus on quality. Kualitas tulisannya. Bukan soal jumlahnya, tapi kualitasnya. Sampai sini paham? Oke. Oke, kenapa fokus pada kualitas? Karena feature, kita lihat poin keduanya, use of detail, ya, menggunakan rincian, ya, use of detail. Coba kita lirik yang berita sebelah kanan. Cuma A for detail, hanya melihat dari rincian. Sementara feature menggunakan rincian and creative expression, ya, dan ekspresi yang kreatif, ya, dan tampilan yang kreatif gitu ya. Ekspresi itu bukan cuma sekedar wajah, tapi ekspresi dari cerita kita, dari masing-masing tokoh kita, dari tempat yang kita angkat, ya, dari makanan mungkin yang kita angkat, itu seperti apa ekspresinya, kita pasti akan mencari ekspresi yang kreatif kan gitu. Jadi feature itu kenapa dia kualitas? Karena dia menggunakan detail, rincian, dan yang kedua dia menampilkan kreativitas gitu, atau memberikan tampilan kreatif gitu. Sementara berita kita lihat sebelah kanan hanya melihat pada rincian, but little inclusion of it in stories, tapi hanya sedikit yang dimuat dalam cerita, dalam tulisan, ya. Wartawan itu ketika bercerita banyak banget yang dia dapat, tapi apakah isi beritanya sebanyak yang dia lihat? Tidak. Bahkan dia boleh hanya menjawab 3 dari 6 5W1H. Artinya apa? Lebih sedikit lagi kan? Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke crossover? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Feature kan itu kan lebih ke kayak mendetail ya, sedangkan kan kalau punya berita itu kan harus dimuat saat itu juga gitu kan, sehingga pertanyaan 5W+1 hanya pun maksudnya tidak semuanya gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak ketika kita dalam feature ini ingin memuat 5W+1H juga gitu, tetapi 5W+1H-nya itu yang apa ya, yang jadi tupoksi dalam feature itu bagaimana Pak kalau kita ingin memuat di feature? Terima kasih. Ya, sama-sama Melan. Jadi gini Lan, feature itu ya sesungguhnya otomatis memuat 5W1H. Kenapa? Coba ya. Meskipun utamanya ya, feature itu memberikan jawaban atau menjelaskan tentang why atau how. Contoh tadi, ketika kita menulis tentang Bali, ya, kita kan akan bicara
apa itu Bali, ya kan? Kemudian di mana Bali, ya mungkin nggak perlu ya. Atau kapan kita ke Bali. Kemudian kita bicara juga misalnya bagaimana di Bali, kan gitu. Ketika orang menuliskan atau menjawab pertanyaan bagaimana, otomatis nggak dia akan menjawab tentang what, who, where, atau when? Otomatis nggak? Tergantung kalau sepertinya dia bertanyanya why dari awalnya, ya karena kan pasti jawabannya gitu. Tapi kalau sepertinya ya udah ceritain aja gitu bagaimana gitu. Nah, itu kan mengalir gitu. Seperti itu. Iya, ketika mengalir itu apakah dia tidak menyebut tentang apanya, tentang siapanya, tentang di mananya, tentang kapannya? Apakah tidak tersebut saat dia menceritakan tentang how, tentang why? Apakah tidak secara otomatis yang unsur-unsur lain what, who, where, or when itu tersebut saat dia menjelaskan why and how? Tersebut, Kak. Nah, jadi otomatis kan. Jadi feature itu pasti menjawab 5W1H. Karena ketika dia menjelaskan tentang how, tentang why, pasti akan tersebut yang namanya what, who, where, and when. Gitu, ya. Iya, Pak. Tapi Maka kan di sini kan ya mohon maaf Pak, sebelumnya di sini kan ada creative expression ya, berarti ada kreatif ekspresi untuk kita berkreativitas nih Kak. Nah, betul. waktu itu pernah ada tugas menyuntikkan berita ya sama Ibu Rita. Waktu itu kalau tidak salah tuh itu titiknya tuh jangan, maksudnya ketika ada kutipan narasumbernya jangan di satu titik tertentu gitu, harus menyebar gitu. Nah, kutipannya pun itu dibatasi, jangan terlalu panjang. Memang di picture itu seperti itu, Pak. Maksudnya jangan berbeda dengan yang di hard news gitu. Kalau di hard news kan kita panjang-panjang gitu. Gimana si narasumber itu mengumumkannya. Nah, kalau di picture itu memang dibatasi sedetail itu gitu. Terbalik kali ya kalimatnya. Hard news itu atau berita keras atau disebut juga sebagai straight news gitu ya. Itu justru lebih singkat, justru lebih pendek, justru lebih banyak pembatasan. Ya, kenapa? Karena yang namanya hard news itu cukup memuat tentang intisari ya dari sebuah kejadian atau sebuah pendapat gitu loh ya. Jadi makanya ketentuannya hard news itu boleh cuma menjawab 3W, what, who, and where, or when gitu ya. 3 dari 4 ya, bukan cuma dari 6, bukan dari 6 tapi cuma dari 4, 3 dari 4. Dia boleh where or when untuk melengkapi what and who gitu ya. Jadi terbalik tadi kalimatnya. Sementara feature itu justru lebih bebas. Dia bisa dan umumnya itu lebih panjang dari hard news ya. Nah, soal kreatif tadi dengan gaya sastra pasti akan membuat tampilannya jadi lebih kreatif. Ya, contoh, ketika dia bicara soal jerawat gitu, dia tidak akan cuma menyebut kata jerawat, tapi mungkin dia akan memberikan nama lain. Gitu. Misalnya si kecil pengganggu gitu misalnya. Ini kan boleh kan? Boleh. Dan itu feature gitu loh. Apakah kecil pengganggu itu ada istilah baku dari jerawat? Tidak. Itu kreatifnya si penulis. Gitu. Maka dibilang tadi creative expression gitu loh. Ya. Nah, jadi pemahaman kamu cuma terbalik aja ya. Jadi harusnya seperti itu. Hard news itu lebih singkat, lebih dibatasi ya. Feature itu lebih panjang. Nah, kalau soal